Nama saya Naufal Anugrah Putra dengan NIM 070203200068. Nama saya Nuraini Salsabila, NIM 070203200070. Kenalkan, nama saya Muhammad Hafid Muwafaq, NIM saya 070403200130. A. Pengertian aswaja. Secara etimologi, aswaja berasal dari kata Arab ahli yang artinya keluarga. Al-sunnah berarti jalan, tabiat dan perilaku kehidupan. Sedangkan al-jamaah sendiri berarti sekumpulan. Aswaja adalah kepanjangan kata dari ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah berarti orang-orang yang menganut atau mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Dan wal jamaah sendiri berarti mayoritas umat atau mayoritas sahabat Nabi Muhammad SAW. Jadi definisi ahlus sunnah wal jamaah yaitu orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW dan mayoritas sahabat alaihi wasallam baik di dalam syariat hukum Islam maupun akidah dan tasawuf. Nah, definisi ahlus sunnah wal jamaah ada dua bagian, yaitu yang pertama definisi secara umum dan definisi secara khusus. Definisi aswaja secara umum adalah satu kelompok atau golongan yang senantiasa komitmen mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW dan thoriqah para sahabatnya dalam hal akidah, amaliyah fisik, fikih, dan hakikat tasawuf dan akhlak. Sedangkan definisi aswaja secara khusus yakni adalah golongan yang mempunyai itikad atau keyakinan yang searah dengan keyakinan Jamaah, Asy'ariyah dan Maturidiyah. B. Latar sejarah Ahlussunnah wal Jamaah. Menurut telaah sejarah, istilah aswaja muncul sebagai reaksi terhadap faham kelompok Mu'tazilah yang dikenal sebagai kaum rasionalis Islam yang ekstrim. Kelompok ini mengedepankan pemahaman teologi Islam yang bersifat rasionalis, akli, dan liberalis. Faham Mu'tazilah ini antara lain dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran filsafat dari Yunani. Mereka berpegang teguh pada faham Qadariyah atau free will, yaitu konsep pemikiran yang mengandung faham kebebasan dan berkuasanya manusia atas perbuatan-perbuatannya. Artinya, perbuatan manusia itu diwujudkan oleh manusia itu sendiri, bukan diciptakan Tuhan. Di samping reaksi terhadap faham Mu'tazilah, aswaja juga berusaha mengatasi suatu faham ekstrim yang lain, yang berlawanan. Faham secara total dengan kaum Mu'tazilah yaitu faham kaum Jabariyah, di mana mereka berpendapat bahwa manusia tidak mempunyai kemerdekaan atau kuasa dalam berkehendak dan berbuat. Kehendak, irodah, dan perbuatan manusia terikat dengan kehendak mutlak Tuhan. Jadi segala perbuatan manusia itu dilakukan dalam keadaan terpaksa atau mujbar. Dalam menghadapi kedua paham yang sama-sama ekstrim tersebut, Imam Abu Al-Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi merasa berkewajiban untuk meluruskan kedua kelompok tersebut, sehingga sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada sahabatnya, mereka berdua memunculkan kembali pola pikir yang mengambil jalan tengah antara kedua paham. Jalan tengah antara kedua paham teologi yang ekstrim tadi. Dan perlu diketahui bahwa selama 40 tahun Al-Asy'ari adalah pengikut paham Mu'tazilah. Karena adanya argumentasi Mu'tazilah yang tidak benar dan ditambah dengan hasil mimpinya bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, di mana Nabi SAW berkata kepadanya bahwa yang benar adalah mazhab ahli hadis atau al-sunnah, bukan mazhab Mu'tazilah. Maka ditinggalkanlah paham Mu'tazilah. Keduanya akhirnya ingin mengembalikan paham akidah umat Islam sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW kepada para sahabatnya dengan mengemukakan dalil-dalil nakliyah atau nas-nas Al-Quran dan hadis. Dan dalil-dalil akliyah yaitu argumentasi rasional. Karena faktor dari kedua tokoh tersebut, aswaja juga dikenal dengan istilah Al-Asy'ariyun dan Al-Maturidiyun. Berkait dengan hal tersebut perlu diketahui bahwa mayoritas umat Islam di negeri kita, terlebih lagi kaum Nahdliyin NU dan wilayah-wilayah Asia Tenggara lainnya,
adalah Asy'ariyun. Dari pemikiran kedua tokoh tersebut, selanjutnya mazhab ini berkembang menjadi mazhab Asy'ariyah dan mazhab Maturidiyah. 1. Aliran Asy'ariyah adalah sebuah paham akidah yang dinisbatkan kepada Abul Hasan al-Asy'ari, yang nama lengkapnya ialah Abul Hasan Ali bin Ismail bin Abi Bashar Ishaq bin Salim bin Ismail bin Abdillah bin Musa bin Bilal bin Abi Burda Amir bin Abi Musa al-Asy'ari. Nah, kelompok Asy'ariyah menisbatkan pada namanya sehingga dengan demikian ia menjadi pendiri madhab tersebut, yaitu madhab Asy'ariyah. Al-Asy'ariyah yang semula berpaham Mu'tazilah akhirnya berpindah menjadi Ahlus Sunnah. Sebab yang ditunjukkan oleh sebagian sumber lama bahwa Abul Hasan telah mengalami kemelut jiwa dan akal yang berakhir dengan keputusan untuk keluar dari Mu'tazilah. Sumber lain menyebutkan bahwasanya sebab ialah perdebatan antara dirinya dengan Al-Jubai seputar masalah as-shalah dan aslah kemaslahatan. Setelah itu Abul Hasan memposisikan dirinya sebagai pembela keyakinan salaf dan menjelaskan sikap-sikap mereka. Nah, pada fase ini karya-karyanya menunjukkan pada pendirian barunya. Munculnya kelompok Asy'ariyah ini tidak lepas dari ketidakpuasan sekaligus kritik terhadap paham Mu'tazilah, yang mana paham Mu'tazilah ini berkembang pada saat itu. Kesalahan dasar Mu'tazilah di mata Al-Asy'ari adalah bahwa mereka begitu mempertahankan hubungan Tuhan dan manusia, bahwa kekuasaan dan kehendak Tuhan dikompromikan. Yang kedua, aliran Maturidiyah. Aliran Maturidiyah berdiri atas prakarsa Al-Maturidi pada tahun pertama abad 4 Hijriah. Al-Maturidi muncul dari faham teologi Ahlussunnah wal Jamaah yang berpegang teguh pada as-sunnah, yang berbeda dengan Mu'tazilah yang tidak kuat berpegang teguh pada sunnah. Oleh karena itu, golongan Ahlussunnah wal Jamaah merupakan golongan yang mayoritas dan golongan Mu'tazilah yang merupakan golongan minoritas. Sehingga yang dimaksud dengan Ahlussunnah wal Jamaah di dalam lapangan teologi Islam adalah Asy'ari dan Maturidi. Di sini Al-Maturidi menganut mazhab Abu Hanifah dalam masalah fikih. Oleh sebab itu, kebanyakan pengikutnya juga bermadzhab Hanafi. Al-Maturidi dalam pemikiran teologinya banyak menggunakan rasio. Hal ini mungkin banyak dipengaruhi oleh Abu Hanifah karena Al-Maturidi sebagai penganut Abu Hanifah. Pemikiran-pemikiran Al-Maturidi bertujuan untuk membendung paham Mu'tazilah, seperti juga aliran Asy'ariyah. Namun demikian, tidak seluruh pemikirannya bertentangan dengan Mu'tazilah. Bahkan dalam beberapa hal, pemikirannya hampir sama dengan pendapat Mu'tazilah. Oleh karena itu, seringkali Al-Maturidi disebut berada di antara teologi Mu'tazilah dan Asy'ariyah. Dalam perkembangan selanjutnya, aliran Al-Maturidi terbagi menjadi dua sekte, yakni sekte Al-Maturidiyah Samarkand dan Al-Maturidiyah Al-Bukhara. Selanjutnya, sekte-sekte dalam Aswaja. Yang pertama, sekte Al-Maturidiyah Samarkand, yaitu pengikut-pengikut Al-Maturidi sendiri. Nama aslinya ialah Abu Mansur Muhammad ibnu Mahmud Al-Maturidi. Beliau lahir di Samarkand pada pertengahan kedua abad ke-9 Masehi. Abu Mansur Al-Maturidi merupakan seorang teologian atau mutakalimin pembentuk ilmu kalam. Beliau hidup pada sekitar abad ke-3 dan ke-4 Hijriah atau pada pertengahan abad ke-9 dan ke-10 Masehi. Al-Maturidi dalam bidang yang dikajinya menyusun sejumlah kitab yang cukup banyak. Di antaranya adalah kitab Takwil Al-Quran, kitab Al-Ma'khuz Al-Syar'i, kitab Al-Jadal, kitab Al-Usul fil Usuluddin. Al-Maturidi merupakan pengikut setia dari Abu Hanifah yang terkenal ketat dengan keabsahan pendapat akal, sehingga Al-Maturidi banyak memakai komparasi akal dalam penyelesaian problem keagamaan atau teologi. Pengikut dari Al-Maturidi salah satunya adalah Abu Al-Yusur Muhammad Al-Badawi. Nenek Al-Badawi merupakan murid dari Al-Maturidi
dan ajaran Al-Maturidi dari orang tuanya. Al-Badawi tidak selamanya sepaham dengan Al-Maturidi. Perbedaan pendapat di antara mereka menyebabkan aliran Al-Maturidi terbagi menjadi dua golongan, yaitu golongan Samarkand dan golongan Bukhara. Terus selanjutnya yang kedua ialah sekte Al-Maturidiyah Bukhara, yaitu pengikut-pengikut Al-Badawi. Al-Badawi lahir di Hudud, sebuah negeri di Basrah akhir 400 Hijriah atau 1010 Masehi. Nama lengkapnya ialah Ali ibnu Abi Muhammad ibnu Al-Husain ibnu Abdul Karim ibnu Musa ibnu Isa ibnu Mujahiz Al-Badawi. Al-Badawi adalah seorang tokoh besar yang berpengaruh pada zaman itu. Hal ini terlihat dengan keberhasilannya menjadi sub-aliran Maturidiyah yang kemudian dikenal dengan nama Maturidiyah Bukhara. Di samping itu, Al-Badawi memiliki beberapa gelar, yaitu Al-Mujtahid fi Al-Masail atau mujtahid yang tidak berijtihad sepanjang masih ada pendapat imamnya. Tetapi apabila ada masalah hukum yang belum dibahas oleh imamnya, maka mereka berijtihad untuk memecahkannya. Terus yang kedua ada Hufat al-Mazhab al-Hanafi atau pelestari madhab Hanafi. Terus ada Abu al-Usar. Al-Badawi semasa hidupnya memiliki karya-karya yang terbilang tidak sedikit jumlahnya. Di antaranya adalah Al-Mabsut, Syarh Jami Al-Kabir, Syarh Al-Jami Al-Sagir, dan masih banyak lagi. Al-Badawi semasa hidupnya pernah menjabat sebagai hakim dan mengajarkan ilmunya kepada para murid-muridnya. Salah satu muridnya ialah Najmuddin Muhammad An-Nasafi. Serta mengajarkan ajarannya terutama mengenai teologi Maturidiyah Bukhara sampai menjelang tutup usia pada tahun 493 Hijriah. Perbedaan dari sekte Maturidiyah Samarkand dan Maturidiyah Bukhara ini ialah golongan Samarkand ini lebih rasional karena ciri pemikirannya lebih mengandalkan rasio. Mereka beranggapan bahwa akal mempunyai daya yang lebih mengandalkan memberikan interpretasi secara literal terhadap teks ayat-ayat Al-Quran dan hadis, serta lebih bebas bergerak dalam menyesuaikan hidup dengan peredaran zaman dan perubahan kondisi dalam masyarakat bagi penganutnya. Berbeda dengan golongan Bukhara yang sedikit agak tradisional karena sikap yang tidak bebas, artinya terikat pada dogma-dogma, tetapi juga pada ayat-ayat dahulu yang mempunyai arti doni. Dalam memecahkan masalah, mereka terlebih dahulu berpegang pada teks wahyu dan kemudian membawa argumen-argumen rasional untuk teks tersebut. Terus yang D mengenai doktrin-doktrin. Yang pertama, doktrin ajaran Asy'ariyah. 1. Tuhan mempunyai sifat. Menurut ajaran Asy'ariyah, Tuhan memiliki sifat sebagaimana disebut di dalam Al-Quran, yang disebut sebagai sifat-sifat azali, qadim, dan berdiri di atas zatnya sendiri. Sebagai contoh bahwa Tuhan Maha Mengetahui, dan Maha Mengetahui ini merupakan sifat Tuhan, dan Tuhan mustahil mengetahui dengan zatnya. Tuhan mengetahui dengan pengetahuan, dan pengetahuannya bukanlah zatnya. Yang kedua, Al-Quran tak mungkin diciptakan. Menurutnya, Al-Quran adalah qadim dan bukan makhluk yang diciptakan. Dan yang ketiga, Tuhan bisa dilihat di akhirat. Menurut Asy'ari, Tuhan dapat dilihat dengan mata oleh manusia di akhirat nanti, dengan alasan tidak mustahil jika manusia dapat melihat Tuhan di akhirat dengan mata kepala. Bagi mereka, bahwa yang mempunyai wujud mesti dapat dilihat, dan yang tidak dapat dilihat hanyalah sesuatu yang tidak mempunyai wujud. Yang keempat, mengenai perbuatan-perbuatan manusia. Menurut Asy'ari, perbuatan manusia diciptakan Tuhan, bukan diciptakan oleh manusia itu sendiri. Mengenai hal ini, beliau memakai istilah kas, yang artinya perolehan. Dari sini dapat dimengerti bahwa perbuatan manusia itu disebabkan mendapat perolehan atau memperoleh dari perbuatan Tuhan. Tuhan adalah pembuat al-kas, sedangkan yang memperoleh perbuatannya adalah manusia. Yang kelima, tentang keadilan Tuhan. Menurut Asy'ari, Tuhan berkuasa mutlak dan tak ada satupun yang wajib baginya sebab Tuhan Maha Kuasa atas segalanya.
Sehingga kalau Tuhan memasukkan seluruh manusia ke dalam surga, bukanlah ia bersifat tidak adil. Dan jika Tuhan memasukkan seluruh manusia ke dalam neraka, tidaklah ia bersifat zalim. Yang keenam, Muslim yang berbuat dosa tetap mukmin. Menurut Asy'ari, yang berbuat dosa dan tidak sempat bertobat di akhir hidupnya tidaklah kafir dan tetap mukmin karena imannya masih ada. Tetapi karena dosa besar yang dilakukannya, maka ia menjadi fasik. Selanjutnya, doktrin ajaran Maturidiyah. Yang pertama, akal dan wahyu. Al-Maturidi dalam pemikiran teologinya berdasarkan pada Al-Quran dan akal. Akal banyak digunakan diantaranya karena dipengaruhi oleh mazhab Imam Abu Hanifah. Menurut Al-Maturidi, mengetahui Allah dan kewajiban mengetahui Allah dapat diketahui dengan akal. Jika akal tidak memiliki kemampuan tersebut, maka tentunya Allah tidak akan memerintahkan manusia untuk melakukannya. Orang yang tidak mau menggunakan akal untuk memperoleh iman dan pengetahuan mengenai Allah, berarti ia telah meninggalkan kewajiban yang diperintahkan Allah. Yang kedua, perbuatan manusia. Menurut Al-Maturidi, perbuatan manusia adalah ciptaan Allah, karena segala sesuatu dalam wujud ini adalah ciptaannya. Mengenai perbuatan manusia, kebijaksanaan dan keadilan merupakan kehendak Allah yang mengharuskan manusia untuk memiliki kemampuan untuk berbuat atau ikhtiar agar kewajiban yang dibebankan kepadanya dapat dilaksanakan. Dalam hal ini, Al-Maturidi mempertemukan antara ikhtiar manusia dengan kodrat Allah sebagai pencipta perbuatan manusia. Allah menciptakan daya dalam setiap diri manusia dan manusia bebas memakainya. Dengan demikian tidak ada pertentangan sama sekali antara kodrat Allah dan ikhtiar manusia. Yang ketiga, kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan. Allah memiliki kehendak dalam sesuatu yang baik atau buruk, tetapi pernyataan ini tidak berarti bahwa Allah berbuat dengan sewenang-wenang, tetapi perbuatan dan kehendaknya itu berlangsung sesuai dengan hikmah dan keadilan yang sudah ditetapkannya sendiri. Yang keempat, mengenai sifat Tuhan. Sifat-sifat Allah itu mulazamah atau ada bersama zat tanpa terpisah. Sifat tidak berwujud tersendiri dari zat, sehingga terbilangnya sifat tidak akan membawa kepada bilangannya zat Allah. Yang kelima, mengenai melihat Tuhan. Menurut Al-Maturidi, manusia dapat melihat Tuhan sebagaimana firman Allah Quran surat Al-Qiyamah ayat 22-23, yang artinya wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri, pada Tuhannya lah mereka melihat. Lebih lanjut, beliau mengatakan bahwa Tuhan kelak di akhirat dapat dilihat dengan mata, karena Tuhan mempunyai wujud walaupun ia imaterial. Namun melihat Tuhan kelak di akhirat tidak dalam bentuknya, karena keadaan di sana beda dengan dunia. Yang keenam, tentang kalam Tuhan. Al-Maturidi membedakan antara kalam yang tersusun dengan huruf dan bersuara dengan kalam nafsi atau sabda yang sebenarnya atau makna abstrak. Kalam nafsi adalah sifat qadim bagi Allah, sedangkan kalam yang tersusun dari huruf dan suara adalah baru atau hadis. Kalam nafsi tidak dapat kita ketahui hakikatnya dari bagaimana Allah bersifat dengannya, kecuali dengan suatu perantara. Al-Maturidiyah menerima pendapat Mu'tazilah mengenai Al-Quran sebagai makhluk Allah, tapi Al-Maturidi lebih suka menyebutnya hadis sebagai pengganti makhluk untuk sebutan Al-Quran. Yang ketujuh, mengenai perbuatan Tuhan. Semua yang terjadi atas kehendaknya, dan tidak ada yang memaksa atau membatasi kehendak Tuhan, kecuali dengan ada hikmah dan keadilan yang ditentukan oleh kehendaknya sendiri. Setiap perbuatannya yang bersifat mencipta atau kewajiban yang dibebankan kepada manusia tidak lepas dari hikmah dan keadilan yang dikehendakinya. Tuhan tidak akan membebankan kewajiban di luar kemampuan manusia, karena hal tersebut sesuai dengan keadilan dan manusia diberikan kebebasan oleh Allah dalam kemampuan dan perbuatannya. Hukuman atau ancaman dan janji terjadi karena merupakan tuntutan keadilan yang sudah ditetapkan Allah. Terus ke-8 tentang pengutusan Rasul. Pengutusan Rasul berfungsi sebagai sumber informasi,
tanpa mengikuti ajaran wahyu yang disampaikan oleh Rasul, berarti manusia telah membebankan sesuatu yang berada di luar kemampuan akalnya. Pandangan ini tidak jauh dengan pandangan Mu'tazilah, yaitu bahwa pengutusan Rasul kepada umat adalah kewajiban Tuhan agar manusia dapat berbuat baik, bahkan terbaik dalam hidupnya. Yang ke-9, mengenai pelaku dosa besar. Al-Maturidi berpendapat bahwa pelaku dosa besar tidak kafir dan tidak kekal di dalam neraka walaupun ia mati sebelum bertobat. Hal ini karena Tuhan telah menjanjikan akan memberikan balasan kepada manusia sesuai dengan perbuatannya. Maka di dalam neraka adalah balasan untuk orang musyrik. Menurut Al-Maturidi, iman itu cukup dengan membenarkan atau tasdik dan menyatakan. Sedangkan amal adalah penyempurnaan iman. Oleh karena itu, amal tidak menambah atau mengurangi esensi iman, hanya menambah atau mengurangi sifatnya. Yang ke-10, mengenai iman. Dalam masalah iman, aliran Maturidiyah samakan berpendapat bahwa iman adalah tasdik di al-qalb, bukan semata iqra bil al-lisan. Maksudnya yaitu bahwa iman itu mempercayai Tuhan di dalam hati dan mengucapkannya dengan lisan, sedangkan menghafalkan dengan anggota badan tidak sebagai esensi iman, melainkan hanya sebagai kesempurnaan iman seseorang. Oleh karena itu, bagi orang yang berbuat dosa masih dipandang mukmin sekalipun fasik. Yang dia ada toko-toko aswaja, toko-toko Asy'ariyah, yaitu Abdul Hasan Al-Asy'ari, Abu Bakar Al-Baqillani, Imam Al-Haramain Al-Juwaini, Abu Hamid Al-Ghazali, dan Imam Al-Sanusi. Toko-toko Maturidiyah yaitu ada Abu Masyur Al-Maturidi, Abu Al-Yus Al-Bazawi, Abu Hafs Najmuddin An-Nasafi, Abu Ma'in An-Nasafi, dan Kamal Ibnu Humam. Yang ada perkembangan aswaja. Jauh sebelum Indonesia merdeka, Ahlussunnah wal Jamaah sudah mengakar kuat di bumi Nusantara, sebagaimana direkam oleh Hadratus Syekh almarhum Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Kaum muslimin di Pulau Jawa atau Nusantara yang disebut Nusantara pada zaman dahulu sepakat pendapat mazhabnya, tunggal sumber ajaran agamanya, semuanya dalam fikih mengikuti mazhab yang sangat indah, yaitu mazhab Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Dalam usul ad-din, akidah, mengikuti mazhab Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, dan dalam tasawuf mengikuti Imam Al-Ghazali dan Abu Al-Hasan Asy-Syadili. Namun seiring perjalanan waktu muncul berbagai sekte seperti Wahabi, Syiah. Dari sini para ulama semakin giat mendakwah, menyiarkan dan melestarikan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah dengan berbagai cara. Di antaranya dengan mengcounter pemahaman-pemahaman yang menyimpang dengan berbagai karya tulis seperti Risalah Ahlussunnah wal Jamaah karya Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari, Kawakib Al-Lama karya Kiai Haji Abu Fadal Senari Tuhan. Selain itu juga tidak kalah manfaatnya adalah kekompakan para ulama Nusantara untuk bersatu padu merapatkan barisan perjuangan menginstitusionalisasikan Ahlussunnah wal Jamaah dalam organisasi modern NU. Melalui NU, inilah medan perjuangan para ulama Nusantara semakin luas, tidak hanya di bidang agama, akan tetapi dalam semua aspek kehidupan sosial, berbangsa dan bernegara.
Bahkan tidak hanya dalam skala nasional, namun dalam skala lebih luas di dunia internasional, seperti keberhasilan Komite Hijaz NU dalam mempertahankan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah di Masjidil Haram, merespon berbagai kebijakan Arab Saudi yang hendak menghapusnya, di mana jasa besar ini diakui dunia Islam hingga saat ini. Sebagai catatan, secara ideologi politik penganut azwaja juga sering disebut dengan kaum Sunni. Istilah ini sering diantonimkan dengan kaum Syiah. Hal ini pada awalnya terjadi karena adanya perbedaan pandangan di kalangan para sahabat Nabi mengenai kepemimpinan setelah wafatnya Nabi. Setelah itu persoalannya berlanjut menjadi persoalan yang bersifat politik. Dari ranah yang terpolitisasikan inilah akhirnya persoalannya berkembang ke dalam berbagai perbedaan pada aspek-aspek yang lain, terutama pada aspek teologi dan fikih. Inilah realitas sejarah perjalanan umat Islam, dan perlu untuk diketahui bahwa mayoritas umat Islam di dunia ini adalah berpaham azwajah atau kaum Sunni.